Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kita berkumpul pada malam hari ini bahwa kita insya Allah akan mengadakan ruqyah massal atau ruqyah massal, satu kegiatan berupa doa yang berkaitan dengan kesembuhan melalui keberkahan ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Sampai-sampai dalam Al-Quran itu ada 6 kalimat asy-syifa yang berarti obat. Namun di antara yang 6 kalimat asy-syifa itu sebenarnya kalau yang kalimat asy-syifa hanya 4 ayat. Nah, 2 lagi tidak menggunakan kalimat syifa, tapi juga bermakna obat. 4 ayat itu langsung kalimat asyifa bentuknya isim, sedangkan 2 ayat lagi dengan menggunakan bentuk fi'il mudhari. Adapun yang 4 ayat yang langsung kalimat isim asyifa atau syifa, itu yang pertama di dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu adalah suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi berarti ini adalah berita dari Allah bahwa Al-Qur'an itu adalah betul-betul obat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Al-Imam Fakhrur Razi dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan kalimat asy-syifa itu bermakna obat bagi penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit rohani misalkan seperti akidah yang menyimpang dan akhlak yang tercela. Dan adapun syifa untuk penyakit jasmani, maka beliau mengatakan caranya untuk menyembuhkan penyakit jasmani ini adalah dengan niat bertabarruk ketika membaca Al-Quran. Maka itu akan dapat menghilangkan banyak penyakit. Itu yang pertama. Kemudian kalimat asyifa atau syifa yang kedua adalah dalam surah Fussilat ayat 44 yang berbunyi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga di dalam surah Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu surah Yunus ayat 57. Kemudian kalimat syifa yang keempat, memang ini bukan kepada Al-Quran yang dimaksud syifa-nya, tapi ini adalah kepada madu. Tapi yang jelas ini sudah termasuk kalimat syifa bentuknya isim di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'ul linnas. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kemudian ada dijelaskan dalam sebuah kitab bahwa 3 ayat yang kita bicarakan tadi tentang Al-Quran itu adalah obat, dan 1 ayat berbicara tentang madu itu adalah obat, maka dari isyarat ini
kita bisa paham bahwa beberapa ilmu, isyarat dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kepada Al-Qur'an dan madu. Yang pertama, bahwa 75% obat adalah pada Al-Qur'an dan 25% ada pada madu, baik untuk medis maupun non-medis. Yang kedua, Al-Quran mengisyaratkan pada ikhtiar batiniahnya dan madu mengisyaratkan pada ikhtiar zohiriyahnya. Kemudian yang ketiga, perbanyaklah ikhtiar secara Al-Qurannya, sisanya secara zohir ataupun medis. Yang keempat, kebanyakan kasus penyakit adalah non-medis dibanding medisnya. Kadang medis non-medikal. Akan tetapi juga ternyata ada dua kalimat syifa lagi yang ada di dalam Al-Quran, tetapi dalam bentuk fi'il mudhari, bukan isim. Yaitu yang pertama di dalam Quran surah At-Taubah ayat 14. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa yashfi, dia fi'il mudhari. Serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Maksudnya Quran itu. Surah At-Taubah ayat 14. Dan satu lagi yang terakhir, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yashfin, dia fi'il mudhari. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Ini surah Asy-Syura ayat 80. Jadi dengan penyampaian Ustadz ini kita sudah paham betul kalau kalimat syifa di dalam Al-Quran itu ada 6. Dan 5 ayat menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah obat. Sedangkan 1 ayat dari yang 6 ayat itu menjelaskan bahwa madu itu adalah obat. Maka bisa kita simpulkan dari penjelasan ini sesuai dengan yang kami sampaikan tadi bahwa 75% Al-Quran itu adalah obat. Sedangkan 25%-nya lagi adalah madu. Maka mari kita lebih mementingkan Al-Quran untuk kita jadikan sebagai obat sesuai dengan hadis Nabi yang tercatat dalam kitab Sunan Ibnu Majah, sekaligus Imam Ibnu Majah meriwayatkannya. Hadisnya bersumber daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud dawai Al-Quran. Sebaik-baik obat itu adalah Al-Quran. Mudah-mudahan penjelasan Ustadz ini menguatkan keyakinan kita untuk berobat dengan Al-Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.